Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Pramanda dari Teknik Mesin Proses Master 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman hidup Islami dalam kehidupan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini untuk mengerjakan tugas dari dosen kemuhammadiyaan saya. Di sini adalah saya kebagian dengan penjelasan untuk pengetahuan dan teknologi dalam pedoman hidup Islami, kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada beberapa pendahuluan terdiri dari latar belakang. Latar belakang saya membuat laporan ini ialah manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Yang membedakan kesempurnaan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal. Allah Subhanahu wa taala membekali akal bagi manusia untuk keberlangsungan hidupnya agar tercipta dengan suasana yang kondusif sehingga sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia, yaitu sebagai khalifah fil ard atau wakil Tuhan di bumi yang membawa misi rahmatanil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Dengan akal pikiran yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, manusia dituntut mengembangkannya, yaitu dengan jalan mencari ilmu pengetahuan. Dewasa ini banyak perkembangan ilmu teknologi, semisal bidang elektronika, ada televisi, radio, komputer, di bidang otomotif ada mobil, pesawat terbang, dan kapal. Di bidang kedokteran ada baik tabung, cangkok ginjal, cloning, dan sebagainya. Semakin lama semakin berkembang. Berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, maka umat Islam notabene akan mempertahankan pendidikan dalam lingkup syariah akan jauh ketinggalan dibandingkan dengan orang-orang barat yang mayoritas non-muslim. Dengan pedalaman ilmu-ilmu syar'i saja, umat muslim akan terpuruk dan selalu dijajah dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dari hasil ciptaan karya orang-orang barat. Maka dari itu kita akan mengkaji pandangan Islam tentang kehidupan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan pemahaman Islam yang secara totalitas dan tidak parsial, dan juga demi kemajuan umat Islam dalam segala bidang ilmu. Rumusan masalah pada laporannya adalah pedoman hidup Islami dengan kehidupan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa saja yang ada di sana, apa saja yang harus dijelaskan. Dan tujuannya adalah untuk mentugas kemuhammadiyahan pada dasarnya, dan sebagai pembelajaran atas rasa keingintahuan yang besar terhadap kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pandangan Islam, khususnya bagi warga Muhammadiyah. Sehingga dengan begitu akan lebih paham mengapa kita wajib memiliki ilmu dan menyikapinya dengan bijak, sehingga orang memiliki kemampuan yang memadai terhadap ilmu tersebut dan dapat diturunkan dan atau diajarkan pada orang lain dan dimanfaatkan dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Pada dasarnya harus memiliki kewajiban memiliki ilmu. Setiap warga Muhammadiyah wajib menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kehidupan yang penting untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Apabila memperhatikan isi Al-Quran dan hadis, maka terdapatlah beberapa suruhan yang mewajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu agar mereka tergolong menjadi umat yang cerdas, jauh dari kejahilan dan kebodohan. Menuntut ilmu itu artinya berusaha menghasilkan segala ilmu, baik dengan jalan bertanya atau melihat atau mendengar. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Di hadis ini kita memperoleh pengertian bahwa Islam mewajibkan memeluknya agar menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, mengetahui segala kemaslahatan dan jalan pemanfaatannya, menyelami hakikat alam, dapat meninjau menganalisa segala pengalaman dan didapati oleh umat yang lalu, baik yang berhubungan dengan adat, akidah, ibadah,
maupun berhubungan dengan soal-soal keduniaan dan segala kebutuhan hidup. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia maka hendaklah memiliki ilmu, dan barang siapa ingin hidup bahagia di akhirat mestilah memiliki ilmu, dan barang siapa yang ingin hidup bahagia pada keduanya maka mesti juga dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang mengisyaratkan pada kita betapa pentingnya penguasaan ilmu oleh manusia demi kebahagiaan mereka sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh, seorang buruh hanya bekerja mengandalkan ototnya, bekerja selama sehari penuh di bawah terik matahari dengan beban pekerjaan yang sangat berat dengan menerima upah hanya 40.000. Sementara seorang profesor memberikan ceramah, motivasi, dan lain sebagainya pada waktu 30 menit dan berada pada ruangan ber-AC dengan suguhan yang istimewa lalu dijemput dan diantar ke bandara dengan mobil mewah dapat diberikan uang saku jutaan rupiah. Perbedaan penghargaan itu terjadi karena keduanya berbeda dalam penguasaan ilmu. Wajar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk menjadi penguasa ilmu pengetahuan. Hal itu tersirat dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis riwayat Rasulullah SAW seperti yang terdapat dalam hadis berikut. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Begitu juga hadis yang memerintahkan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Yang kedua, sikap warga Muhammadiyah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Muhammadiyah itu harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu kritis, terbuka, menerima kebenaran maupun dari manapun datangnya, serta senantiasa menggunakan daya nalar. Sikap kritis dan cerdas manusia dalam menanggapi berbagai peristiwa di sekitarnya berbanding lurus dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan. Namun dalam hal perkembangannya timbul gejala dehumanisi atau penurunan derajat manusia. Hal tersebut disebabkan karena produk yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri, baik suatu teori maupun materi, menjadi lebih bernilai ketimbang penggagasnya. Sejumlah permasalahan yang terjadi barangkali perlu untuk diketengahkan sehubungan dengan sikap para agamawan pada umumnya, dan dalam hal ini Islam pada khususnya terhadap keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan tersebut bermuara pada persoalan bahwa ilmu pengetahuan merupakan produk sekuler yang dikembangkan oleh ilmuwan barat yang berlatar imperialisme, tentunya memiliki implikasi-implikasi yang dapat membahayakan umat beragama terutama Islam. Jika dipaksakan bahwa ilmu pengetahuan bukan merupakan produk sekuler, maka bagaimanakah jika terjadi pertentangan antara keduanya? Apakah keyakinan Islam secara menyeluruh dan sejalan dengan ilmu alam, atau apakah ada pertentangan yang tidak dapat didamaikan antara sistem metafisika yang berdasarkan iman dan kemampuan akal dengan sistem berdasarkan keinginan tahuan empiris? Persoalan inilah yang selalu menjadi renungan para filsuf dan teolog Islam sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu hingga dewasa ini. Tentu saja keharusan ini selain dilatar belakangi oleh pengembangan produk ilmu pengetahuan guna mendukung pemahaman kita terhadap pesan-pesan wahyu Allah, juga tidak kalah pentingnya adalah kenyataan kebudayaan peradaban umat dan memprihatinkan. Ada pun beberapa antara ilmu pengetahuan yang Islam selama ini berdasarkan yakni terdapat 9 memiliki 3 kecenderungan sikap, yaitu sikap restorasionis, rekonstruksionis, dan pragmatis. Sikap dan bentuk restorasionis mencoba memulihkan beberapa versi ideal atau masalah lampau, menyebutkan
Kegagalan dan kekalahan merupakan penyimpangan dari jalan yang lurus. Sikap ini menggemakan perang suci melawan gagasan sekuler, rasionalisme, dan universalisme. Selanjutnya, sikap-sikap kecenderungan pada rekonstruksionis. Dan ini membuat sikap kelompok ini sangat responsif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi yang ada. Bahkan mereka dapat menyatakan pada optimisme berlebihan kemajuan yang dicapai oleh Barat. Kaum Muslim hancur apabila mereka tetap bertahan menolak peradaban dan pengetahuan sekuler. Seorang imam yang secara konsisten menggunakan peralatan-peralatan teknik iptek modern, walaupun dia seorang penganut Islam yang taat belak bagi mengajarkan seduk agama Islam. Sementara sikap metode Zainuddin Sardar berdasarkan bahwa argumentasi pencarian ilmu baik Islam adalah kewajiban yang paling mendesak tetapi kaum muslim dewasa. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan iman dan amal soleh yang menunjukkan derajat kaum muslim dan membentuk pribadi ulil albab. Ulil albab adalah orang-orang yang senantiasa menyeimbangkan zikir dan pikir. Mereka adalah yang pandai membaca dan memahami makna dari ayat-ayat Allah yang tertulis qauliyah berupa Al-Quran, dan juga pandai membaca, memahami ayat-ayat yang tidak tertulis atau kauniyah berupa alam semesta yang isinya dan berbagai fenomena kejadian di dalamnya. Mereka senantiasa mengingat Allah dalam bagaimanapun, di samping selalu menggunakan akalnya untuk mengibarkan kejadian tersebut. Ulul albab berkeyakinan bahwa mengembangkan ilmu pengetahuan semata-mata dimaksudkan untuk mendekatkan diri dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulul albab tidak menafikan diri akan pentingnya pekerjaan sebagai sumber rezeki. Ulul albab berpandangan bahwa jika seorang telah menguasai hubungan cerdas, pada berpandangan harus tepat dan benar atau profesional dalam mengerjakan dan harus memiliki amal soleh. Masalah bagi ulul albab adalah suatu keharusan, sebab masalah jalan menuju ridha Allah. Dengan membentuk pribadi ulul albab, mengembangkan kemampuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi, maka akan terbentuk beberapa karakteristik diri, yaitu orang yang memiliki akal dan pikiran yang murni dan jernih, yang tidak diselubungi oleh kabut-kabut yang tidak melahirkan keracunan dan berpikir. Orang yang mampu menangkap pelajaran, memilah-milah dan memilih mana yang benar, mana tidak benar, dan mana yang baik, mana yang buruk, dan mampu menerapkan jalan yang baik dan benar, menghindarkannya dari jalan yang salah, yang buruk, atau jalan sesat. Orang yang giat melakukan kajian penelitian sesuai dengan bidangnya, berusaha menghindari fitnah dan malapetaka dari proses hasil kajian atau penelitiannya. Orang yang selalu sadar akan kehadiran Tuhan dalam segala situasi kondisi, baik saat bekerja maupun istirahat. 5. Orang yang konsen terhadap kesinambungan pemikiran dan sejarah, sehingga tidak mau melakukan loncatan sejarah. Dengan kata lain, ia mau menghargai khazanah intelektual para pemikir pendidikan yang terlebih dahulu. Memiliki ketajaman hati menangkap fenomena yang dihadapi. 7. Mampu bersedia mengingatkan orang lain, mempersiskan nilai ilahi dengan cara lebih komunikatif. Orang yang suka merenungkan dan mengkaji ayat-ayat Tuhan, lebih baik tanzilah maupun kauniyah, dan berusaha menangkap pelajaran darinya. 9. Orang yang sadar dan berpikir pelestarian lingkungan hidup. 10. Orang yang berusaha mencari petunjuk dan belajar fenomena historis kisah-kisah terdahulu. Selanjutnya pada bab 4, kita mengajar memanfaatkan ilmu dan pengetahuan teknologi. Warga Muslim dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan adalah memiliki kewajiban mengajarkan pada masyarakat, memberikan peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud ibadah, jihad, dan dakwah.
Kalau kita telah mempelajari dan memiliki ilmu-ilmu itu, apakah kewajiban kita harus tunaikan? Kewajiban yang harus ditunaikan adalah mengamalkan segala ilmu, menjadikan ilmu itu bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan mendapatkan berkah pada kita. Mengajarkan ilmu dapat diuraikan dengan lisan atau tulisan, atau mengajarkan dengan secara langsung dan memberikan contoh. Itu melaksanakan sesuatu amal di depan mereka dengan jalan mungkin mengarang buku-buku untuk dapat mengambil manfaatnya. Upaya untuk mencari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebagai warga Muhammadiyah yang taat dan baik, untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut kita perlu upaya-upaya mencari ilmu, pengetahuan, teknologi. Karena menggairahkan dan mengembirakan gerakan mencari ilmu, pengetahuan, teknologi, penguasaan teknologi, baik pendidikan maupun kegiatan lingkungan dalam masyarakat. Beberapa sumber ilmu pengetahuan. Jadi akan tetapi pada akhirnya sumber ilmu pengetahuan ada dua, ada dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah, dan alam semesta. Wahyu atau dari Al-Quran atau Sunnah, wahyu merupakan ayat Allah yang tersurat, merupakan kaum firman-firman yang datang melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dikenal dengan ayat Qauliyah. Mengapa wahyu dijadikan sumber pengetahuan? Karena dalam Islam dapatlah dikatakan bahwa pedoman hidup seorang muslim adalah Al-Quran dan Sunnah. Keduanya merupakan wahyu Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW secara tegas. Allah mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadikan hudan lil muttaqin atau petunjuk orang-orang bertakwa, petunjuk bagi umat manusia, dan penjelas sesuatu, dan Al-Furqan atau pembeda antara hak dan batil dan yang batil. Alam. Yang kedua, kita belajar dari alam semesta, bumi dan langit mempunyai isinya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala peristiwa, bentuk fenomena gunggunya yang dikenal selalu sunnatullah fi al-qaum. Alam semesta ini beserta isinya dimulai untuk manusia mulai kehadirannya mengukuh bumi sebagai khalifah, berwenang hak untuk mengolah dan memanfaatkannya untuk kebahagiaan lahir batin, sebagai firman-Nya pada Quran surat Luqman ayat 20. Di manusia itu diwajibkan menjaga dan belajar dari alam semesta ini dan dikembangkan oleh kreativitas manusia yang diberikan oleh akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan inovasi dan tuntunan perkembangan zaman pada peradaban, termasuk sains dan teknologi. Perbedaan ilmu ini sangat lebih banyak mendekati kebenaran dalam arti sesuai ayat Al-Quran dan Sunnah. Cara memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah hasil kegiatan manusia dengan apa saja melalui cara beberapa dan alat tertentu. Keinginan merupakan bagian integral dari potensi kejiwaan, cipta atau akal, rasa dan karsa atau keinginan. Ketiganya berada dalam satu kesatuan yang utuh, saling melengkapi. Potensi karsa inilah yang mendorong rasa ingin tahu dan munculnya rasa berkembang. Dan manusia itu selalu ingin tahu menahu dan akan terdorong untuk belajar dan mempelajari segala hal-hal baru yang membuat mereka akan lebih berkembang dan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari alam ini maupun dari alat-alat yang ada. Menurut Al-Ghazali, dimensi rohani manusia itu mempunyai 4 kekuatan: qalbu, ruh, dan nafsu dari akal. Dengan demikian, ilmu dapat diperoleh dengan cara itu: 1. Mengembangkan kegiatan aktif manusia dengan mencari kebenaran menggunakan penalaran dan logika. 2. Menggunakan pola berpikir tertentu, perasaan, dan intuisi. Bukan merupakan kegiatan aktif manusia yang dapat didapatkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitulah beberapa penjelasan dari saya. Dan pada bab 3 ini adalah penutup. Kesimpulannya, dalam pandangan Islam ternyata penugasan ilmu teknologi sangat dianjurkan dan terbukti banyaknya ayat Al-Quran maupun hadis dari
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menguasai iptek dan juga dibuktikan Al-Quran. Yang pertama turun adalah Iqra. Perintah ini mengandung arti bahwa yang sangat luas, yaitu membaca segala hal yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dalam sejarah umat Islam mengalami pasang surut menguasai ilmu pengetahuan. Islam mengalami kejayaan dan penguasaan iptek ketika masa-masa khilafah Islamiyah Abbasiyah dan berakhir pada sampai abad 18. Dan begitulah teman-teman penjelasan dari saya tentang ilmu pengetahuan dan segala pengamalannya dalam kehidupan untuk menjadi pedoman hidup Islami dalam kehidupan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih atas waktunya dan semoga hal-hal yang saya jelaskan dapat membantu dan dapat berguna bagi kita dan segala umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.